Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih belajar tema 6, subtema 2. Muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang bagaimana membuat puisi. Nah, kalian masih ingat ya, puisi adalah sebuah karangan yang disusun menggunakan kata-kata yang indah. Puisi bisa berupa ungkapan isi hati atau perasaan. Perasaannya bisa berupa perasaan senang, bangga, kagum, sedih, terharu, dan lain-lain. Gaya bahasa dalam puisi biasanya terikat oleh irama dan rima. Rima adalah bunyi akhir dalam puisi. Kemarin kita sudah belajar ya tentang rima. Sekarang kita akan belajar bagaimana membuat puisi. Langkah-langkahnya ada sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema. Kemudian, membayangkan hal yang akan diungkapkan atau ditulis. Kemudian yang ketiga ya, menulis apa yang dibayangkan. Lalu yang keempat, memilih kata atau diksi yang tepat. Kemudian yang kelima, menggunakan ungkapan dan majas. Yang keenam, mencermati dan merevisi teks puisi. Nah, kita kupas satu persatu ya. Yang pertama tadi adalah menentukan tema. Tema merupakan sesuatu yang menjadi pikiran atau dasar seorang penulis. Tema puisi dapat berupa kehidupan tentang hewan, cita-cita, pahlawan, persahabatan, keindahan alam, bisa juga cinta atau kasih sayang. Kemudian yang kedua, setelah kalian menentukan tema, bayangkan hal apa yang akan ditulis. Jadi, catatlah setiap ide atau inspirasi yang terlintas di pikiran. Kemudian untuk memperluas ide, kalian bisa mencari informasi sesuai tema yang kalian ambil. Ingat ya, dicatat dulu. Jadi kalian membayangkan, mencari gambaran tentang apa yang akan kalian tulis. Nah, yang ketiga tadi setelah membayangkan yaitu menulis apa yang kalian bayangkan. Jadi kalau kalian sudah mendapat bayangan atau inspirasi, silahkan ditulis biar tidak lupa. Jadi silahkan tulis yang Anda bayangkan, misalnya pikiran, perasaan, atau pengalaman dalam puisi. Kemudian yang keempat, memilih kata atau diksi yang tepat. Jadi, pilihlah kata atau diksi yang tepat sesuai dengan tema, sesuai dengan urutan baris sebelumnya atau sesudahnya. Jika kalian tekun berlatih, kalian tidak akan bingung dalam memilih kata. Namun jika kalian menemui kesulitan, kalian bisa menggunakan teknik konversi atau membuat, misalnya dalam satu kalimat, kalian bisa membuat kalimat versi yang lain, tapi maknanya tetap sama. Nanti kalian bisa membandingkan mana yang lebih bagus. Langkah yang kelima yaitu menggunakan ungkapan atau majas. Bahasa dalam puisi digunakan sebagai media ekspresi. Jadi bahasa yang kalian pilih bisa mewakili perasaan kalian, sedih, senang, gembira, bangga maupun bahagia. Puisi akan indah jika kita menggunakan ungkapan atau majas yang sesuai. Majas disebut juga dengan gaya bahasa atau bahasa kiasan. Jadi majas itu perumpamaan. Misal kita memberi perumpamaan pada padi yang sedang menguning dan siap panen sebagai permadani emas. Jadi seolah-olah padi itu adalah permadani emas, padahal aslinya bukan. Itu disebut majas. Yang terakhir adalah mencermati dan merevisi teks puisi. Jadi setelah kalian menulis puisi, silakan dibaca lagi puisi dari awal sampai akhir.
Biasanya kalian akan menemukan bagian-bagian yang kurang sesuai, sehingga kalian tahu bagian mana yang perlu diperbaiki. Nah, ketika kalian membaca, kalian akan menemukan pandangan baru atau mungkin kata-kata lain yang lebih cocok atau lebih indah ditulis ke dalam puisi kalian. Nah, kalian sudah mengetahui 6 langkah membuat puisi. Sekarang tugas kalian adalah membuat puisi sendiri. Terdiri dari 3 bait. Kemudian setelah kalian selesai membuat puisi, temanya bebas ya. Setelah membuat puisi, identifikasi puisi tersebut. Yang pertama adalah temanya apa, kemudian judulnya apa, penulisnya siapa. Penulisnya tentu kalian sendiri karena ini adalah puisi yang kalian buat. Kemudian rima puisi. Untuk rima puisi, kalian bikin rima puisi bait 1 apa, bait 2 apa, bait 3 apa. Kemudian isi puisi atau makna puisi. Jadi ceritakan secara singkat tentang isi puisi yang kalian buat. Jika masih ada kebingungan, silakan hubungi wali kelas ya. Sekian dari Bu Vera. Tetap semangat, jangan lupa belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.